Inggris bersama dua negara persemakmurannya, Kanada dan Australia, resmi mengakui Palestina sebagai negara pada Minggu 21 September. Keputusan ini menjadi tonggak bersejarah mengingat Inggris pernah berperan dalam berdirinya negara Israel. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan, pengakuan itu dimaksudkan untuk menghidupkan kembali proses perdamaian antara Palestina dan Israel. Langkah tersebut diperkirakan akan diikuti oleh Prancis yang akan membuat pengumuman serupa dalam forum khusus di PBB. Namun keputusan Inggris menuai keberatan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ia menyebut pengakuan itu sebagai hadiah bagi Hamas. Starmer menegaskan Hamas tidak akan terlibat dalam pemerintahan Palestina di masa depan. Ia juga menuntut agar Hamas segera membebaskan sandera Israel. Hamas menyambut gembira keputusan Inggris, Kanada, dan Australia yang secara resmi mengakui negara Palestina. Pejabat senior Hamas Mahmud Mardawi menyebut pengakuan tersebut sebagai kemenangan bagi hak-hak rakyat Palestina. Ia menegaskan langkah itu membuktikan bahwa pendudukan Israel tidak bisa menghapus hak nasional Palestina. Dalam pernyataannya, Hamas meminta pengakuan ini dibarengi dengan penghentian serangan Israel di Gaza dan penolakan terhadap aneksasi yang berlangsung di tepi barat dan Yerusalem. Otoritas Palestina juga menyampaikan apresiasi. Menteri Luar Negeri Farsen Shahin menyebut langkah ini membuat rakyat Palestina lebih dekat pada kedaulatan dan kemerdekaan. Hal itu disebut penting untuk memperkuat solusi dua negara. Presiden Palestina Mahmud Abbas juga turut memuji keputusan tersebut. Ia menyebut pengakuan Inggris, Kanada, dan Australia sebagai langkah penting menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sebelumnya menegaskan tujuan pengakuan negara Palestina adalah menjaga agar solusi dua negara tetap memungkinkan. Sementara Israel mengungkap kekecewaannya lantaran Inggris mengakui Palestina. Benjamin Netanyahu mengklaim pengakuan itu sebagai hadiah absurd untuk terorisme. Seorang anggota parlemen Iran, Mojtaba Zarei, meminta Qatar mengusir pasukan Amerika Serikat dari wilayahnya setelah serangan udara Israel yang menghantam Doha 9 September lalu. Qatar diketahui menjadi salah satu pusat utama keberadaan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Posisi ini membuat negara tersebut berada dalam situasi sulit pasca serangan Israel. Israel sebelumnya menyerang tokoh Hamas yang berada di Doha, Qatar untuk melakukan negosiasi gencatan senjata. Dari serangan tersebut menewaskan seorang petugas keamanan Qatar dan beberapa anggota Hamas. Iran menuduh Amerika ikut terlibat dalam operasi tersebut. Hal ini membuat Iran mendorong agar Qatar mengizinkan pasukan militernya, Garda Revolusi Iran, menempatkan sistem rudal di wilayahnya. Dalam pernyataannya di media sosial, Zarei mengusulkan agar rudal hipersonik Fatah ditempatkan di Qatar sebagai penyeimbang terhadap Israel dan Amerika. Menurutnya, langkah itu akan memperkuat kedaulatan Qatar, sekaligus memberi sinyal perlawanan terhadap kebijakan Israel. Media lokal menilai seruan Iran ini menunjukkan keinginan Iran untuk memperluas pengaruh militer di Teluk Persia. Seruan tersebut juga dianggap sebagai tantangan langsung kepada Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, untuk mengambil sikap tegas di tengah meningkatnya konflik regional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan memberikan respons terhadap negara-negara yang mengakui Palestina. Ia menegaskan Israel tidak akan membiarkan berdirinya negara Palestina yang dianggapnya sebagai ancaman. Pada Minggu 21 September, setidaknya Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal resmi mengakui Palestina. Beberapa negara lain diperkirakan akan menyampaikan keputusan serupa dalam sidang umum PBB pada Senin 22 September. Netanyahu menyebut pengakuan negara-negara barat itu sebagai hadiah besar bagi Hamas. Ia menegaskan bahwa tidak akan ada negara Palestina di wilayah barat Sungai Yordan. Menurut Netanyahu, pemerintahnya selama bertahun-tahun telah mencegah berdirinya negara Palestina meski menghadapi tekanan internasional. Netanyahu saat ini masih dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Meski begitu, ia tetap menunjukkan sikap keras terhadap inisiatif diplomatik mendukung Palestina. Ia berencana memberikan balasan terhadap negara-negara pengaku Palestina setelah pulang dari Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Netanyahu menegaskan kembali bahwa tidak akan ada ruang untuk negara Palestina di tanah yang disebutnya sebagai jantung tanah air Israel.
Portugal resmi mengakui Palestina pada Minggu 21 September. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Paulo Rangel dan menegaskan dukungan Lisbon terhadap solusi dua negara. Rangel menyebut pengakuan itu sebagai satu-satunya jalan yang layak menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Langkah Portugal dilakukan hanya beberapa jam setelah Inggris, Kanada, dan Australia mengumumkan pengakuan serupa. Media Israel menggambarkan gelombang dukungan ini sebagai tsunami diplomatik. Keputusan tersebut muncul menjelang sidang umum ke-80 PBB di New York. Forum itu juga akan menjadi ajang pembahasan internasional mengenai konflik Palestina dan upaya penerapan solusi dua negara. Saat ini hampir 3/4 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina.